Jadi kalau dan atau itu pilihan berarti. Iya, boleh. Tapi walaupun demikian kita masih menjaga jarak, masih memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga semua kru yang ada di sini. Ya. Ternyata namanya bukan Indra, teman saya itu. Siapa namanya? Roni. Oh, Roni, ya salah saya mah jeung dulur ieu. Enggak, karena tadi kan saya juga gak berniat untuk membahas tentang beliau kan. Ya kita Pas spontan, lagi. kalau kita ngomong di sini spontan-spontan aja. Betul, makanya ternyata namanya Roni Bodax. Jadi buat Kak Roni, terima kasih tadi diceritakan kisah hidupnya. Ya, kisah hidup yang baik dan jadi mudah-mudahan jadi inspirasi buat seluruh umat yang nonton acara Abah dan Ai. Betul, jadi pemirsa yang baru bergabung, tadi kita membahas tentang teman saya namanya Roni Bodax. Itu tuh tatonya tuh sekejur tubuh sampai saking sekejur tubuhnya nih kalau rambutnya dibotakin, Bah. Tato. Tato, jadi di kulit kepalanya aja tato. Tadi wajahnya mata, tato, mata katanya tadi yang unik gitu. tuh mata, jarang-jarang orang. Itu. Ya Allah, mata biji itu matanya. kan sakit kita Itu mah ya dia. sama tetes mata juga ini ditato Itu ya. saya juga nanya, itu sakit tapi udah nagih. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah hijrah bahkan berdakwah di kalangan yang tidak tersentuh oleh kita semuanya. Seperti yang Abah katakan, hijrah bukan atribut tapi attitude. Yes, luar biasa. Nih pemirsa MNC TV Abah dan A yang hadir Sabtu Minggu pagi. Ini juga menyentuh insya Allah semua kalangan. Ya. Dan juga hari ini temanya adalah terjebak dalam dosa. Ya. Sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan melalui @official MNC TV. Terjebak itu berarti terus-terusan. Atau Padahal yang benar cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Tertetet. Begitu. Abah, suara bagus kenapa nggak jadi perenang sih, Bah? Karena saya lihat ada kolam renang juga di sini. Mau jadi petinju. Nih kalau terjebak itu kan ada yang tidak sengaja, ya itu. Tapi jangan sampai terjebaknya berkali-kali. Berkali-kali. Nah, ini pertanyaan. Terpeleset satu kali, biasa. Kurang hati-hati. Terpeleset dua kali, itu namanya kebodohan ya. Kebodohan. Iya. Nah kalau ini nih dari Heru_Gani yang sudah mengirimkan kepada kita. Hero namanya. Heru. Assalamualaikum Abah dan Aa. Nama saya Gani ternyata panggilannya. Orang mana? Sebentar. Bengkulu. Usianya 25 tahun. Masih muda. Iya, saya sudah 2 tahun ini punya niatan hijrah. Alhamdulillah. Lama banget baru niat 2 tahun. Oh, ya, Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Untuk meninggalkan gaya hidup saya yang gemar clubbing dan minum minuman keras. Saya sangat sulit meninggalkan karena masih terpengaruh oleh teman-teman saya. Mohon solusinya supaya saya bisa segera meninggalkan hal tersebut. Terima kasih. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Wala yakul ta'amaka illa taqi. Jangan makan, jangan minum yang diminum kecuali orang-orang takwa. Maksudnya apa? Jangan bergaul, bersahabat dengan orang yang melalaikan hatinya yang jauh dari Allah, dari mengingat Allah. Makanya bagaimana caranya? Pertama, niat hijrah Anda sudah baik dan segera lakukan. Yang kedua, putus hubungan dengan kawan-kawan itu dengan cara baik-baik tentunya. Putuskan medsosnya segala macam karena itu kan berpengaruh besar terhadap Anda. Jika sudah kuat, dekati mereka, dakwahi mereka dan itu akan menjadi sesuatu yang terbaik buat Anda. Kalau tidak seperti itu, yang tadi bergaul dengan pedagang minyak wangi terbawa wanginya meskipun tidak kebeli minyaknya. Bergaul dengan pedagang terasi terbawa bau meskipun tidak suka dengan terasinya. Yang tadi kan beratnya karena banyak gangguan terus dari teman-temannya gitu kan. Memang kalau sudah terbiasa berteman di lingkungan itu merasa nyaman. Ya. Akhirnya untuk pergi tuh takut dimusuhin. Takut gak ada teman lainnya. Ya padahal kamu bisa mencari sahabat yang lebih baik daripada itu. Dan insya Allah nanti dia bermudah-mudahan ke depan setelah kamu berubah hijrah dengan baik. Maka kamu bisa menyentuh hati mereka dengan perilakumu setelah kamu kuat. Kalau sekarang baru berniat dan belum kuat kamu bergabung terus dengan mereka. Maka yang terbawa adalah kita akan terbawa lagi terjerumus oleh mereka. Nah ini dari cerita Abah tadi. Ini teman saya lagi nih barusan. Saya tiba-tiba teringat namanya Agus. Itu perempuan. Dulu non-muslim. Kemudian menikah dengan orang Aceh. Kemudian akhirnya dia pindah agama jadi Islam. Tapi ya Islam gitu-gitu aja. Nah tiba-tiba dia, itu cantik banget, glamor banget.
make upan cantik banget. Tiba-tiba dia memutuskan untuk pakai jilbab. Akhirnya jilbab juga syar'i sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk unfollow dulu teman-teman yang dulu. Terus teman-teman pada protes, kamu gimana sih kok unfollow kita? Terus dia menjawabnya, maaf sementara saya unfollow dulu karena iman saya masih belum kuat. Saya melihat teman-teman masih pakai baju bagus, seksi gitu istilahnya. Masih mau. Takutnya ada keinginan lagi, kata dia gitu, make up. Jadi tanpa make up banget sekarang tuh. Akhirnya sekarang dia unfollow dulu, tapi alhamdulillah mengerti teman-temannya. Nanti kalau udah gitu ya betul kata Abah, dia mulai berkomunikasi lagi. Jangan memutuskan hubungan baik, tetapi ini dalam rangka atau strategi. Ya kayak Rasul hijrah dulu karena menyusun kekuatan dulu di Madinah, baru Futuh Mekah. Bersama kita juga begitu kan. Jadi bukan bunuh diri, bukan berani mati. Tidak ada pasukan berani mati, berani hidup yang ada juga. Rasul itu hijrah karena berani hidup. Seperti kita ini ingin merubah, ingin berhijrah. Maka tinggalkan dulu tempat kemaksiatan. Jangan bergaul dulu dengan mereka. Bukan berarti kita memutus, tapi memutus ketidakbaikan dulu. Setelah nanti kuat seperti tadi silakan. Bahkan lebih jauh mendakwai seperti tadi siapa yang salah? Agus. Yang tadi yang bertato Gani. Yang bertato tadi. Roni. Banyak saya teman saya. Irfan mah sahabatnya banyak. Ada Roni. Ada Agus, Firman, oke, dan banyak lagi yang lain. Bukan August. Masa Agus pakai jilbab? Ojus ya gitu. Ya ini juga Gani juga mudah-mudahan ada sebuah keberanian, ada kemungkinan mungkin saja teman-teman kamu juga ingin melakukan hal yang sama, ketakutan yang sama. Betul. Ketika Gani melakukan duluan, bro, gue juga pengen. Betul. Akhirnya mungkin bisa jadi. Kan bisa bahaya begini juga, teman-temannya bisa ngomong begini. Wah lu so jadi malaikat. Nah, yang begitu bahasa-bahasa begitu tuh, wah Masya Allah luar biasa pengaruhnya. Oleh karenanya ikuti saran Abah tadi insya Allah berkahnya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya boleh Bah? Oke boleh. Oke, ini pertanyaan dari Rino _15. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Nama saya Rino, usianya 34 tahun. Saat saya masih kuliah, saya pernah terlibat dalam tawuran antar mahasiswa. Dalam tawuran itu saya melukai beberapa mahasiswa sehingga luka parah. Seminggu kemudian setelah tawuran saya mendengar kabar bahwa ya Allah, korban yang luka parah itu meninggal dunia. Ya Allah. Allahu Akbar. Sampai saat ini saya masih terbayang peristiwa tawuran tersebut dan sangat merasa bersalah. Saya harus bagaimana Bah mau solusinya? Ya Allah, ini kebayang nih. Aduh. Ya, pasti merasa berdosa, pasti teringat-ingat terus, dikepung terus, dihantui terus gitu kan. Menghilangkan nyawa orang, dosa besar, dan menghilangkan nyawa orang itu diancam dalam Al-Qur'an sebagai apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha. Diancam dengan neraka jahanam yang abadi selamanya di dalamnya. Gitu kan? Tetapi Allah memberikan lagi, kecuali orang-orang bertaubat itu apapun yang dilakukannya ya alladzina amanu tubu taubatan nasuha. Gitu. Jadi siapa hai orang beriman, berobatlah engkau taubat nasuha dengan taubat nasuha. Itu cara menghapus dosanya. Caranya dengan cara apa? Yang tadi, taubat itu adalah berhenti melakukan lagi kesalahan itu, menyesali apa yang diperbuat dan tidak akan melakukannya lagi. Begitu. Apalagi kan ini jatuhnya ya sengaja nggak disengaja, orang tawuran kan namanya juga kan. Ya. Bahkan ada sahabat Nabi itu, aduh siapa Bah yang mengubur anaknya hidup-hidup, perempuan. Dan akhirnya ketika udah zaman jahiliyah tuh kerjaannya begitu. Betul. Pas masuk Islam dia langsung menangis terus. Menyesali perbuatannya. Makanya tubuh ilallahi taubatan nasuha. Pokoknya mah dalam ajaran Islam itu ringan semuanya, tidak berarti meringankan, memperingan, tapi bagaimana Allah menghargai orang-orang yang mau kembali pada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak ayat-ayat yang Allah katakan dalam Al-Qur'an yang intinya adalah tidak menutup orang-orang yang berbuat dosa untuk bertaubat kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya. Termasuk saudara yang tadi. Rino. Nah berarti Rino yang harus lakukan adalah ketika dia menyesali, bertaubat kepada Allah, dan juga mungkin supaya lebih pelong lagi, temui keluarganya. Nanti responnya dia mau gimana tapi niatnya baik. Niatnya baik, insya Allah. Pokoknya semuanya kembali kepada niat juga. Innamal a'malu binniyat, insya Allah. Kemudian yang tadi, yang lebih penting adalah Rino menjauhkan diri dari keterlibatan tawuran seperti dulu. Karena biasanya kalau orang sudah pernah punya pengalaman begitu, akan segera mudah ketika ada yang mengajak,
Apalagi dipuji-puji, lu dulu kan hebat, lu pernah bunuh orang, lu masa lu sekarang jadi ngoyo begitu, masa bisa lu gitu jadi ya? Bisa. Apalagi gangster-gangster itu ada persyaratan gitu. Masuk gangster ini adalah harus melukai orang. Masya Allah gitu kan. Oleh karenanya maka untuk Gino segera lakukan taubat nasuha saja. Insya Allah tidak harus dihantui dengan rasa bersalah terus. Boleh itu dilakukan untuk memompa semangat kita bertobat dan menyesal dengan perbuatan yang Gino lakukan. Ya mudah-mudahan Rino ya, ini menyesal itu awal dari tobat dan juga boleh menemui keluarganya supaya bisa lebih tenang lagi. Oke. Bah, lo tempat luas gini, atau ajak saya ke tempat yang mana lagi atuh? Ayah ayam pelung atuh. Oh ya. Seneng ayam pelung. Ama pernah tidak lihat ada ayam Jepang dia itu dulu. Iya pokoknya kita panjang, banyak kesamaan gitu. Pokoknya kita malah. Di dalam kotak juga betul. Saya pikir itu baju pasti buka ayam. Bina-bina teuing ayam dina kotak. Emang begitu. Udah kita ke sana ya. Mana ayam pelung di sana, saya dibawa ke sini. Karena ada gerimis mengandung. Mengundang. Mengundang. Tapi di sini juga enak. Silakan suara pelungnya kedengar, terus ada opium dan juga ada teh. Teh panas. Tapi Bah, ini kan minum teh susah baca juga gini. Ini face boleh dibuka kok. Boleh. Jadi peraturannya itu pakai masker dan atau ya. juga. Iya, jadi kalau dan atau itu pilihan berarti. Iya, boleh. Tapi walaupun demikian kita masih menjaga jarak, masih memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga semua kru yang ada di sini bahkan kita berdua pun melakukan swab selalu PCR swab. Negatif semuanya. Sekarang tuh syuting yang paling rugi karena tidak kelihatan. Sekarang udah lumayan. Lumayan. Kita lanjutkan pertanyaan saja ya. Ruginya nggak kelihatan wajah. Gitu. Oke, nah ini juga belum kelihatan wajah, cuma kiriman ini saja nih pertanyaan melalui IG kami nih. Oke. Di official MNC TV. Masih di tema kita yaitu terjebak dalam dosa. Ya. Ini pertanyaan ini berikutnya datang dari @andita_love. Wow. Assalamualaikum Abah dan AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita. Usianya 32 tahun. Saya sudah 3 tahun bekerja di perusahaan untuk meminjamkan uang tanpa jaminan. Namun dengan bunga yang tinggi. Belakangan ini saya sadar kalau pekerjaan yang saya lakukan ini tidak berkah. Alhamdulillah sadar. Saya berat untuk meninggalkannya karena saya adalah tulang punggung keluarga. Sejak ayah saya meninggal 3 tahun lalu. Saya harus bagaimana ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadar tapi berat. Iya. Sadar. Jadi dia tahu. Karena dia tulang punggung. Bingung juga sih, Bah. Sadar tapi berat. Oke, begini. Manit tajaro qabla ayyatafaqaha irtatoma fir riba sumartatom. Itu sabda Sayyidina Ali karamallahu wajah. Barang siapa yang berjual beli tanpa belum mengetahui seluk beluk paham tentang bab riba, maka dia akan terjebak pada riba. Sumartatom terus terjerumus. Oleh karenanya maka bagi para penjual pembeli yang suka berdagang, fahami tentang bagaimana riba. Solusi untuk Badita apa kalau begitu? Yang pertama, Badita bangun niat untuk meninggalkan pekerjaan itu. Niat yang baik. Niat awalnya. Niat dulu, sebab niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi niat dulu. Niatnya tekadkan dulu, kuatkan dulu bahwa itu riba. Yang kedua terkait dengan niat itu, yang namanya niat itu yang tadi khairum min amali. Baru niat itu sudah menjadi lebih baik daripada beramalnya juga. Makanya niatnya harus kuatkan dulu. Tapi bukan berarti niat sudah cukup. Maksudnya justru mau perkuat dengan niat gitu kan. Niat dulu, niat tinggalkan bahwa itu riba dan itu haram. Dan yang dibawa ke rumah tidak berkah. Maka akan menjadi api neraka. Dalam hadis disebutkan kullu lahmin nabata minal haram fannaru alabi. Setiap daging yang terbuat dari barang haram fannaru alabi, maka neraka bagiannya. Jadi jangan sampai Badita meskipun jadi tulang punggung, Badita memberikan api neraka untuk anak, keluarga, istri, suami, bapak, ibu dan sebagainya. Kata di tulang punggung, keluarga besar aja. Karena sesungguhnya Badita sedang memberikan api neraka kepada mereka. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, maksimalkan doa dan ikhtiar. Ikhtiar untuk meminta pekerjaan yang lebih baik daripada itu. Ikhtiar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik daripada yang tadi, yang riba tadi. Yang keempat, tumbuhkan keyakinan bahwa Allah akan memberi pengganti pekerjaan yang lebih
baik lagi. Ya. Jadi menumbuhkan keyakinan, niat, doa ikhtiar dan keyakinan. Mudah-mudahan Mbak Dita juga diberikan kekuatan dan juga pilihan pekerjaan yang lain. Insya Allah kalau niatnya baik mah Allah akan memberikan rezeki yang lainnya ya. Iya. Betul kata Abah, jangan sampai niatnya baik, bagus untuk memberikan rezeki dan juga penghidupan untuk keluarga besar, malah penghidupannya justru mengantarkan ke neraka. Nauzubillah. Dagingnya dari api neraka, semuanya dari api neraka hakikatnya di hadapan Allah. Oke. Mengerikan. Kita lanjut saja ke pertanyaan keempat nih, dikirimkan oleh @07hera. Assalamualaikum Abah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera, usianya itu 29 tahun dari Jakarta. Mohon maaf Abah, saya bingung. Kenapa bingung? Saya sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bilang kalau dia itu akan serius menikahi saya. Pada saat dia bilang serius, saya terbuai hingga mau tidur bersama dengan dia karena dijanjikan akan dinikahi. Di PHP-in ya. Betul, hingga membuat saya takut ditinggalkan olehnya. Nah, saya tahu ini memang sangat berdosa, tapi saya bingung kalau saya ditinggalkan apakah masih ada yang mau dengan saya katanya. Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara saya mengakhiri hubungan ini? Ya. Gitu. Tidur dengan laki-laki yang bukan muhrim itu namanya zina. Zina jelas dilarang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina karena zina itu innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena fahisyah, dosa yang sangat keji. Wa sa'a sabila dan jalan yang paling jelek yang tidak boleh kita turuti. Nah, kenapa berdirian disebut dosa keji? Karena dilakukan bersama-sama. Nah, kata para mufasir, setiap dosa yang dilakukan bersama-sama itu disebut fahisyah. Jadi dosa yang sangat keji. Jadi pertama, bagaimana sekarang cara bertaubatnya? Bahena ya? Hera. Segera bertaubat dengan seksama memperhatikan hal seperti ini. Yang pertama, taubat itu harus ikhlas karena Allah. Segera melakukan pertaubatan itu dan jangan menunda-nunda. Bertaubat itu yang tadi dikatakan, jangan melakukan lagi. Jangan karena takut ditinggalkan, kemudian dibuai, diajak lagi, mau lagi, itu bertaubat. Itu berkumpul terus terjebak dalam dosa. Seperti judul bahasan kita sekarang. Justru harus menyesal atas dosa perzinaan yang dilakukan. Kemudian kembali meningkatkan ketaatan dan amaliyah. Dan bertekad tidak melakukan lagi. Itu syarat tobat yang tadi. Kemudian setelah itu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan kemudian menambah kebaikan untuk supaya kita tidak melakukan lagi perbuatan dosa tadi. Oh iya, tapi Masya Allah, alhamdulillah Abah mah tinggal di sini juga jadi berkumpul dengan orang-orang saya terus. Banyak santri, santriwati. Nih, suara seperti ini tuh dirindukan sekali loh Abah. Iya, di sini tuh sudah biasa tuh. Jadi kita mau, misal nih, kita mau berbuat dosa, dengar seperti ini. Astagfirullahaladzim. Diingatkan, alhamdulillah. Iya. Ya, saya di sini banyak santri. Abah itu selalu mengingat dosa. Makanya Abah sholat, bahasa Abah kepada mereka. Saya ingin ikut sholat dengan kalian, ikut berjamaah dengan kalian, ikut ibadah pada kalian. Lama-kelamaan berkumpul itu dengan yang baik-baik, maka kita akan terbawa menjadi baik. Makanya Mbak Hera tinggalkan. Kalau dia benar mau menikahi, buru-buru nikahi. Taubatnya itu dengan menikah. Nikahi dengan baik. Kalau dimundur-mundur itu PHP. Betul. Jangan ikut PHP, ikut Allah saja yang suka PHP. Kalau laki-laki PHP. Pemberi harapan palsu. Kalau PHP. Apa itu? Pemberi harapan pasti. Oh, Masya Allah. Makanya jangan takut pada yang tadi. Bagaimana apakah ada yang mau? Yang bikin mau adalah Allah. Bagaimana caranya? Al-khabisatu lil khabisin wal khabisun lil khabisat. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibut lit-tayyibat. Itu adalah konsepnya. Para laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau Mbak Hera memperbaiki diri, maka insya Allah Mbak Hera akan mendapat pengganti. Meskipun Mbak Hera dalam tanda kutip sudah melakukan itu, Mbak Hera akan dapat pengganti yang lebih baik lagi. Insya Allah. Dan laki-laki yang seperti ini mah bukan laki-laki calon suami yang baik. Ya, dia bisa melakukan itu dengan perempuan-perempuan lain walaupun sudah menikah dengan Mbak Hera. Mudah-mudahan ini ada PR semua ya, dimulai dari rumah. Jadi harus berani berbicara tidak untuk sesuatu yang dilarang. Yang dilarang, apalagi ketakutan tadi. Terbuai, kena, ketakutan. Berarti kan selama ini bisa diancam aja. Kalau kamu nggak mau, saya tidak nikahi. Terus aja kamu terjebak dalam dosa. Dinikahi enggak. Ini cuma pelampiasan nafsu saja. Tapi kalau selalu salah, itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu mah disengaja. Aduh,